Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi matematika selanjutnya bertemu dengan Ustazah Umi ya. Nah, kali ini di materi ini Ustazah akan menjelaskan tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Yang pertama adalah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Dengan cara mengubah pecahan tersebut menjadi angka 10, 100, 1000. Pokoknya angkanya itu berkelipatan 10, 100, atau 1000. Bisa seterusnya, bisa 10.000, bisa 100.000, dan seterusnya. Contoh, 3/5. 3/5 itu jika dijadikan pecahan desimal, penyebut 5 harus dirubah menjadi angka 10, bisa dirubah menjadi 100 ataupun 1000. Jadi 5 itu dikalikan berapa? Menjadi 10. 5 dikali dengan angka 2. Jika penyebut harus dikali dengan angka 2, maka pembilang pun harus dikali dengan angka 2. Sehingga 3 dikali 2 sama dengan 6, 5 dikali 2 sama dengan 10. Sehingga nilai desimalnya adalah 0,6. Pecahan desimal menjadi pecahan biasa dengan cara membagi banyaknya angka di belakang koma. Jika satu angka, penyebutnya 10. Jika 2 angka, penyebutnya 100. Jika 3 angka, penyebutnya 1000. Setelah itu, sederhanakan. Maksudnya itu apa? Kalau yang pertama, pecahan biasa menjadi desimal. Yang kedua adalah pecahan desimal dirubah menjadi pecahan biasa. Contoh, 0,75 itu kan sama dengan 75/100 karena di belakang koma itu ada 2 angka. Nah, di sini sudah dituliskan 2 angka penyebutnya 100. Jadi 0,75 penyebutnya adalah 75/100. Nah, ini disederhanakan. Dibagi sama-sama dibagi 25. Sehingga sederhananya adalah 75 dibagi 25 sama dengan 3, 100 dibagi 25 sama dengan 4. Yang ketiga adalah pecahan biasa menjadi persen. Nah, contohnya, dengan caranya dulu deh, Ustazah, mesti kepleset mulutnya. Dengan cara mengubah penyebut pecahan menjadi 100. Karena persen itu penyebutnya harus 100, tidak boleh 10, tidak boleh 1000, dan seterusnya. Hanya penyebut 100. Contohnya adalah 1/2. 2 dikali berapa menjadi 100? 2 dikali 50. Seperti biasa, jika penyebut dikali 50, maka pembilang harus dikali 50. 50/100 sama dengan 50%. Itu pun sebaliknya, jika persen dirubah menjadi pecahan biasa. Caranya, pecahan persen, bentuk persen itu dirubah dengan penyebut 100, kemudian sederhanakan. 72% sama dengan 72/100 sama dengan 72 dibagi 4, 100 dibagi 4, sama dengan 18/25. Nah, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Apa mau dilanjut? Kelihatannya dilanjut saja ya, karena kalian sudah tahu tadi PPT-nya. Nah, yang selanjutnya adalah pembulatan dan penaksiran pecahan. Yang pertama adalah pembulatan pecahan biasa dan campuran. Pembulatan pecahan biasa dan campuran artinya mengubah pecahan biasa dan campuran ke bilangan bulat. Contoh, bulatkan pecahan 5/6 ke satuan terdekat. Di sini ada angka 0,
1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 1. Ingat, jika pecahan, nilai pecahan itu pasti di angka 0 sampai 1. Diingat ya, antara 0 sampai 1. Nah, karena 5/6 ini lebih dekat dengan angka 1, jadi pembulatannya adalah 5/6 dibulatkan menjadi 1. Sedangkan desimal, aturan pembulatan desimal adalah satuan terdekat. Perhatikan angka per 10-nya. Jika kurang dari 5, bulatannya ke bawah. Jika lebih dari 5 ataupun 5, pembulatannya ke atas. Per 10 pun juga, perhatikan per 100-nya. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika lebih dari 5 ataupun angka 5, bulatkan ke atas. Contoh, 3,74. 7 itu lebih besar dari 5, maka dibulatkannya ke angka 4. Jadi 3,7 karena 7 lebih dari 5, jadi pembulatannya ke angka 4. Sedangkan 3,74, 4 itu kurang dari 5, maka pembulatannya tetap 3,7. Gimana? Saya ulang ya. Pembulatan ke satuan terdekat contohnya adalah 3,75. Angka 7 itu lebih besar dari angka 5. Sehingga pembulatannya adalah angka 3 itu ditambah 1. Karena 7 itu lebih 5, jadi angkanya menjumlah ke angka 3. Sehingga satuan terdekatnya adalah 4. Sedangkan yang di bawah 3,74 karena 4 kurang dari 5, jadi pembulatannya tetap ke bawah sehingga pembulatannya menjadi 3,7. Yang ketiga adalah pembulatan persen. Pembulatan persen dapat dilakukan ke puluhan terdekat. Caranya, jika angka satuan lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Jika angka satuannya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Contoh, 18%. 8 itu lebih dari 5, jadi pembulatannya adalah 20%. 73. Karena angka 3 kurang dari 5, maka pembulatannya adalah 70%. 45. Pembulatannya menjadi 50 karena angka 5 itu satuannya 5, sehingga tetap ke atas ataupun pembulatannya naik ke atas. Sehingga 45 menjadi 50%. Nah, sampai sini dulu. Semoga kalian paham, karena Ustadzah itu juga bingung. Mau menjelaskan, tapi lewat seperti ini tuh Ustadzah yakin kalian agak-agak sulit untuk memahami, harus bertemu dan tatap muka dengan Ustadzah. Jadi, semoga pandemi cepat selesai. Jika kita ketemu lagi, nanti Ustadzah akan ulangi lagi. Bagi yang belum paham, jika udah paham, ya kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, sampai sini dulu. Cukup sekian dari Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.